Hari perampokan, Jumat pukul 6.30. Seperti kebiasaannya setiap pagi, Ibu Atika mengantar kedua putrinya ke sekolah. Si bungsu berulang kali bilang pada ibunya bahwa memintanya berjanji agar menontonnya tampil di pawai nanti sore sebab dia akan menjadi simpanse. Aku siamang, kata kakaknya gembira setelah singgah di Smea. Ibu Atika melanjutkan perjalanannya ke bank tempatnya bekerja sebagai direktur. Mobil meluncur. Ibu Atika kembali tergoda untuk ngebut. Tanpa disadarinya, dia mulai bersikap kompulsif terhadap pedal gas. Diinjaknya gas, mobil menderu, lalu melesat deras. Namun buru-buru diangkatnya lagi kakinya karena dia merasa takut sendiri. Sejak pagi, bank itu langsung sibuk. Hari Jumat memang selalu lebih ramai ketimbang hari kerja biasa. Tak terasa waktu melaju cepat. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore. Di tengah kesibukannya, Ibu Atika teringat akan janjinya pada anak-anaknya untuk melihat mereka pawai nanti sore. Pukul 15.00. Setelah asar, keluarga inspektur bersiap-siap mau melihat pawai. Mereka telah membuat bendera-bendera kecil yang akan dikibar-kibarkan sepanjang jalan. Senang inspektur melihat keluarganya gembira, apalagi dalam pawai nanti akan ikut pula putri sulungnya itu. Inspektur memboncengkan istri dan putri bungsunya naik motor bebek. 10 menit kemudian mereka sudah berada di bundaran kota. Di sanalah lokasi paling seru menonton pawai. Bergabung mereka dengan ribuan orang lainnya. Karena sangat ramai, si bungsu dipanggul di pundak ayahnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan dan hiruk-pikuk suara hewan-hewan macam di dalam rimba. Para penonton serentak menoleh ke sumber kegaduhan itu. Nun di sana, di tikungan jalan itu. Penonton terperanjat melihat serombongan besar kera semburat berlari kencang menyerbu kota sambil bersorak-sorai. Berupa-rupa jenisnya, ada lutung, beruk, babon, orang utan, simpanse, siamang, seakan baru turun dari gunung, keluar dari hutan bakau, padang, rimba, dan gua-gua. Mereka berjingkrak-jingkrak, meraung-raung histeris. Ribuan jumlahnya, bergelombang tak henti-henti menimbulkan pemandangan yang sangat dramatis. Pimpinan mereka adalah seekor gorila punggung perak yang tak lain Guru Akhirudin sendiri. Para penonton tercengang, bersorak, bertepuk tangan menyambut rombongan primata yang hebat itu. Para fotografer tak henti-henti memotret. Ratusan lutung hitam menyeringai-nyeringai mendebarkan. Rombongan kera putih menghampiri penonton yang takut tapi senang. Anak-anak kecil menjerit-jerit sekaligus mau menyentuh makhluk-makhluk aneh itu. Lalu ratusan babon menyerbu, meloncat akrobatik di atas punggung-punggung simpanse, bersalto, koprol, dan berguling-guling. Polisi sibuk mengamankan orang-orang yang berdesakan ingin menonton dari dekat. Kera-kera itu menggerung-gerung dan mendesis-desis bak seekor kobra yang datang untuk membalas kekejaman manusia. Mereka kuat, gagah, beringas, namun topeng-topeng itu memperlihatkan seringai hewan yang terluka. Semuanya digarap Guru Akhir menjadi koreografi yang garang tapi sangat emosional. Penonton takjub, tak henti bertepuk tangan. Kian lama pawai itu kian memuncak. Penonton gempar melihat atraksi yang menakjubkan. Dan 10 sekawan itu meluncur dengan tenang menuju bank yang akan mereka rampok. Mereka naik 2 mobil. Mobil tim 1 disopiri Sobri. Penumpangnya Dina, Junila, Handai, dan Honorun. Semua bertopeng badut, mendekap senjata, berkaus oblong, bercelana panjang training, dan bersepatu olahraga. Sebab berlari terbirit-birit seakan tak ada hari esok adalah harapan terakhir jika nanti diuber satpam atau polisi. Tak lupa masing-masing membawa botol kecil air minum untuk
dimasukkan ke saku celana training. Takut haus selama kabur berlari nanti. Mobil tim 2 yang dipimpin langsung debut Awaludin menyusul di belakang. Nanti mobil ini akan parkir kira-kira 300 meter dari bank, siap melakukan penyerbuan tahap 2. Semuanya sesuai teori merampok bank ciptaan Rusip Cleaning Service. Sobri menyetir dengan tenang 40 km per jam. Satu kecepatan yang cukup santun bagi orang yang berencana untuk merampok. Tak ada yang bicara, senyap. Bukan karena dilarang bicara, melainkan karena terlalu gugup. Sepanjang jalan mereka melihat orang-orang yang mau ikut pawai, berbondong-bondong memakai berbagai kostum. Ada pula yang berjalan pakai enggrang. Semua bersukacita, tertawa dan bersorai-sorai. Sangat berbeda dengan suasana yang mencekam di dalam mobil. Setiap melihat polisi, meski hanya patung polisi atau polisi tidur, Sobri ngerem dan merunduk takut. Tangan dan kaki Junila kesemutan sejak naik mobil tadi, sejak semalam lebih tepatnya. Honorun bersimbah keringat dingin. Dia duduk tepekur macam orang yang memasrahkan diri pada belas kasihan nasib. Hanya Handai Tolani yang masih tegar. Pasti karena dia adalah seorang pembicara motivasi, dan orang pertama yang harus bisa dimotivasi oleh pembicara motivasi adalah dirinya sendiri. Minggir, minggir. Minggir sebentar, Sob. Pinta Dina. Ada apa, Dina? Minggirlah sebentar. Sobri minggir dan berhenti. Dina membuka topengnya, keluar dari mobil, lalu terdengar bunyi orang muntah-muntah. Selaku ketua tim 1, Honorun telah menyiapkan segala sesuatunya. Diserahkannya minyak angin pula pada Junila. Junila turun dari mobil, lalu menggosok-gosok tengkuk ibu anak 4 calon perampok bank itu. Dina serdawa berkali-kali. Bunyinya macam orang menggeser meja. Pemandangan seperti itu tak pernah ada di film aksi manapun di dunia ini. Usai Dina muntah-muntah karena terlalu gugup, mobil meluncur lagi. Suasana makin mencekam sebab banyak kendaraan polisi lalu lalang untuk mengamankan keramaian pawai. Setiap terdengar sirena meraung, mereka menciut ketakutan, kecuali Handai yang tampak siap tempur. Tak ada yang perlu ditakutkan, boy. Ingat, sekali gembira, sudah itu gembira. Kita harus belajar gembira dalam melakukan apapun, termasuk perampokan ini. Handai memotivasi kawan-kawannya, sekaligus mencairkan suasana yang terlalu tegang. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah hafal redaksi gertakan itu, Sob? Tanya Handai. Luar kepala, jawab Sobri. Kentara sekali dia berusaha menguat-nguatkan suaranya. Serius, Sob? Serius, Dai. Bahkan aku punya tambahan gertakan sendiri yang lebih bagus dari gertakan karangan debut itu. Kaget yang lain mendengarnya. Oi, apa-apaan? Jangan kamu menambah-nambahi sesuatu sesukamu, Sob. Bisa cilaka kita nanti. Redaksi gertakan buatan debut itu sudah bagus. Sudah sesuai standar redaksi gertakan orang yang mau merampok. Sesuai pula dengan ejaan yang disempurnakan. Usah kau ubah-ubah lagi, protes Junila. Sangat khawatir dia dengan ulah Sobri IQ merosot itu. Ai, tenanglah Jun, hanya sedikit tambahan. Tengoklah gertakanku nanti, lebih bernuansa budaya lokal Melayu belantik ini. Gertakan bernuansa budaya lokal. Ternganga mulut Junila di balik topeng badut bergincu tebal itu. Mendengar pembicaraan itu, Handai menepuk keningnya dengan tangan. Honorun menarik napas, putus asa. Dina mengusap-usap lengannya, miris membayangkan borgol melingkar di situ. Pukul 15.47, mobil tim 1 sampai di tempat parkir bank. Petugas parkir menaikkan palang. Macet sekali palang itu, tapi kemudian palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil tiket parkir. Terdengar musik dangdut dari dalam rumah monyet petugas parkir.
Petugas itu bergoyang-goyang mengikuti lagu dangdut itu, lalu tertawa melihat orang-orang bertopeng di dalam mobil. Ai, 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 badut-badut ini mau ikut pawai juga ya? Sapanya ramah dan gembira, tipikal orang Melayu belantik. Dicatatnya nomor plat mobil itu. Tidak, Pak Ci, kami bukan mau ikut pawai, kami mau merampok bank ini, kata Junilah. Pak parkir tertawa tergelak-gelak, mobil berlalu. Petugas parkir bergoyang-goyang lagi. Mobil diparkir Sobri di pojok area parkir bank. Sudah sore, sepi. Honorun melihat-lihat kiri kanan depan belakang. Tak ada siapa-siapa. Pak parkir tadi duduk menghadap jalan raya membelakangi mereka. Di dalam bank itu sendiri, sambil menandatangani surat-surat, Ibu Atika melirik arlojinya. Pukul 15.50. Ingin segera dia menyelesaikan tugas, lalu berangkat ke bundaran kota untuk melihat kedua putrinya tampil di pawai. Bersiap semua, perintah Honorun. Sobri, Handai, dan Dina serentak mengangkat senjata. Junila mengangkat senjata dan laptop. Sampai hari H dia tetap tak tahu untuk apa debut menyuruhnya membawa laptop itu. Honorun kembali mengamati situasi sekeliling. Setelah sekian bulan mempersiapkan diri untuk merampok bank, inilah saatnya beraksi. Jantung mereka berdegup-degup, seakan palu gada memukuli dada mereka. Sekarang, perintah Honorun. Tak ambil tempo, Handai Tolani, pembicara motivasi, membuka pintu mobil, melompat keluar lalu berlari kencang menyerbu bank. Bukan main beringasnya. Sobri, Dina, dan Junila berlompat juga keluar dari mobil lalu semburat mengejar Handai. Honorun menunggu di mobil untuk mengamati situasi. Akan menyusul segera. Secepat kilat Handai sudah sampai di depan pintu bank, tapi sekonyong-konyong berbalik dan berlari terbirit-birit kembali ke mobil. Melihat Handai balik kucing, Sobri, Dina, dan Junila ikut-ikutan. Mereka berbalik lalu kocar-kacir berlari kembali ke mobil. Terpana ketua tim Honorun melihat tingkah mereka. Mengapa kalian kembali? Bentak Honorun. Aduh, gentar aku, Run, jawab Handai Tolani terengah-engah. Aku juga, Run. Takut aku. Ayo kita pulang saja, Run, kata Sobri gemetar. Aku juga. Aduh, tak berani aku, kata Dina, pucat dia. Kita batalkan saja merampok ini, Run. Ngeri, Run. Ayo kita nonton pawai monyet saja, kata Handai lagi. Monyet? Muka kalian monyet. Kita sudah rencanakan lama perampokan ini. Rapat saja sudah 22 kali. Kembali sana, rampok bang itu. Aduh, Run, tak bisa aku, Run. Lemas lututku, Run, Handai memelas. Anakku banyak, Run. Bagaimanakah anak istriku kalau aku masuk penjara nanti? Kata Sobri. Itu urusan rumah tanggamu, Sob. Kembali sana, rampok bang itu. Sekarang juga. Ketiga orang itu tak beranjak karena mental mereka sudah rontok. Kalau begitu, mari kita teriakan yel-yel motivasi versi tidak lengkap, kata Junilah. Junila meminta Handai memimpin yel-yel, tapi pembicara motivasi itu sudah mati nyalinya. Baiklah, ikuti aku. Junila mengambil alih. Katakan ya pada fakultas kedokteran. Katakan ya pada fakultas kedokteran. Akhirnya Ibu Atika selesai menandatangani surat-surat kerja hari itu. Diliriknya lagi jam tangannya dan tersenyum. 15.55. Karena masih sangat sempat melihat putri-putrinya tampil di pawai. Bangkit dia dari kursinya. Saat itulah dia terkejut tak kepalang mendengar teriakan yang sangat keras. Rampok! Itulah teriakan paling keras yang pernah didengarnya seumur hidupnya, macam sangkakala hari kiamat. Ini perampokan, semua tiarap. Seiring teriakan dahsyat itu, dari balik kaca yang besar, Ibu Atika melihat orang-orang bertopeng badut menghambur masuk ke bank sambil menodong-nodongkan senjata ke segala arah.
Salah seorang dari mereka membanting sesuatu ke lantai ubin untuk mengepul asap tebal berwarna kuning. Dalam kepulan asap itu, berkelebat-kelebat sosok bersalto-salto, lalu meloncat garang macam kucing garong ke atas meja, lalu terbang ke lampu gantung yang besar di tengah ruangan, lalu berayun-ayun di lampu itu sambil melolong-lolong mirip Tarzan. Sangat menebarkan. Serbuan mendadak itu bercampur baur dengan teriakan nyaring memekankan telinga dari seorang yang seakan dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berteriak. Pam, marah, kita tak mandi, PLN marah, lampu gelap, inilah saat yang dinanti-nanti. Perampok datang, semua tiarap. Handai, Dina, dan Junila saling pandang. Honorun yang tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. Tak dinyana, cara mengejutkan yang aneh itu sukses besar, sebab tahu-tahu seluruh pegawai bank termasuk para satpam dan kepala cabang Ibu Atika telah berkumpul di sudut ruangan dalam keadaan tiarap. Setelah tahap satu kejutan, Honorun bingung karena baru sadar bahwa dalam rapat-rapat itu tak pernah dibahas apakah kalau tahap satu selesai dia masih harus bersalto-salto atau tidak. Akhirnya karena dia guru olahraga dan tugasnya dalam perampokan ini memang hanya untuk bersalto-salto, dia melanjutkan bersalto-salto. Sobri mendatangi orang-orang tiarap itu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah perampokan. Jangan melakukan hal-hal bodoh sebab Nah, yang dicemaskan semua pihak terjadi. Junila mendekati Sobri, berbisik di telinganya. Sebab kami bersenjata. Sebab kami bersenjata. Ingat, ingat. Salah, bentak Junila. Yang benar, barang siapa bertindak bodoh akan menyesal di kelak kemudian hari. Barang siapa yang menyerahkan kunci-kunci, bodoh. Salah lagi. Sobri panik lalu melakukan sesuatu di luar rencana, yaitu mengambil secari kertas dari dalam sakunya lalu membacakan tulisan di kertas itu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah macet lagi. Sobri bahkan kesulitan membaca tulisan tangannya sendiri. Aduh, habis waktu kita nih. Sabarlah Junila. Para perampok kaget bukan kepalang. Mengapa kau sebut namaku, Sobrito? Sobri menutup mulutnya. Ups, dia ingat pesan debut. Jika terlanjur menyebutkan nama asli, harus cepat-cepat ditambahi bunyi akhiran nama yang umum. Misalnya Man, Wan, Dino, atau To. Sabarlah Juniloh. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, ini. Sobri makin grogi. Pokoknya semua tiarap. Junila maju untuk mengambil alih tugas juri bicara yang tak becus itu. Siapakah yang tahu nomor kunci kombinasi brankas? Kepala cabang Ibu Atika mengangkat tangan. Honorun masih bersalto-salto. Apa-apaan kau itu, Honoruno? Jangan salto-salto lagi. Lihat semua orang sudah tiarap. Tahap kejutan sudah selesai dari tadi, bentak Junila. Petugas parkir heran melihat asap kuning keluar dari ventilasi ruang utama bank. Tapi kemudian asap itu lenyap di embus angin. Dia tersenyum karena teringat dulu pernah nonton konser Soneta Group di Pangkal Pinang. Asap mengepul di atas panggung. Seru bukan main. Dibesarkannya volume tape. Gendang dangdut berdentum-dentum terajana. Dia bergoyang-goyang lagi. Dina dan Handai menggiring Ibu Atika ke ruang brankas di belakang loket. Junila, Sobri, dan Honorun menjaga orang-orang yang tiarap tadi. Junila masih memegang laptop dan masih tak tahu mengapa debut menyuruhnya membawa laptop itu. Di dalam ruang simpan, Dina terpana melihat duit bertumpuk-tumpuk di rak di sisi brankas. Duit yang mungkin belum sempat dimasukkan ke brankas. Maaf Bu, saya
harus meminta ibu membuka brankas ini karena kami mau merampok isinya, kata Dina. Saya maklum, Bu, kata Ibu Atika. Tiba-tiba HP Dina berbunyi. Ada SMS dari Debut. Terbelalak Dina melihat SMS itu. Debut sangat serius sebab dipakainya huruf besar. Batalkan, batalkan. Dasar kalian amatir semua. Terlalu banyak habis waktu untuk kejutan. Tak cukup waktu untuk mengambil uang. Waktu tekor, kabur sekarang. Dina menjawab SMS. Tapi kami telah di muka brankas, Bos. Karena tak sabar, Debut menelpon. Dina menerima telepon. Dina, dengar kataku, kabur sekarang juga. Tetapi brankas sudah siap dibuka, Bos. Peduli setan, siapa saja di situ? Petugas Bang Handaito Akuno. Kabur sekarang juga. Petugas itu bisa mengulur-ngulur membuka brankas untuk menghabiskan waktu kalian. Gagalkan rencana, kabur. Ayo kita kabur, kata Handai. Dina ragu, teringat dia akan persiapan keras mereka hingga sampai ke depan brankas itu. Teringat dia akan anaknya yang mau kuliah di fakultas kedokteran yang menjadi alasan mereka melakukan perampokan itu. Bagaimana kalau kita ambil saja duit itu, Handai toh? Katakan ya pada fakultas kedokteran, bisik Dina pada Handai sambil menunjuk duit yang bertumpuk-tumpuk di rak itu. HP masih di telinganya. Tidak bisa, Dina Hoh. Kita tak boleh melenceng dari rencana. Melenceng berarti cilaka. Oi, kalian orang Udik, jangan arisan di situ. Kabur kacung kampret, itu perintah. Debut muntap. Sebentar lagi Bang akan dikepung polisi. Kalau tak mau tertangkap, kabur. Pemandangan selanjutnya adalah Handaito, Honoruno, Dinaho, dan Sobrito kabur terbirit-birit macam dikejar iblis. Junilo berlari berjinjit-jinjit, maka paling ketinggalan. Apalagi dia membawa senapan dan laptop. Jadi repot. Pontang-panting mereka melintasi halaman Bang, lalu meloncat masuk kembali ke dalam mobil. Sobri menghidupkan mesin dan kembali menyetir. Sambil mengatur napasnya, dia berusaha setenang-tenangnya menuju pos parkir. Sampai di pos itu diturunkannya kaca, dibayarnya parkir. Haha, badut bayar parkir, kata Pak Parkir. Usahalah Pak Ci, nih banyak cakap lagi, angkatlah palang tuh. Ai, sabarlah badut, palang nih memang suka macet. Perampok berdebar-debar melihat palang tak mau naik. Naik sedikit, mobil maju, turun lagi, sehingga Sobri ngerem mendadak. Demikian ulah palang itu berulang kali. Lalu meledak dada perampok karena gugup melihat palang itu naik turun. Sebentar ya badut, ini ku coba lagi, kata Pak Parkir. Perampok berkeringat dingin sambil menoleh-noleh ke belakang. Di belakang sana, satpam-satpam berlarian sambil berteriak-teriak dan melambai-lambai Pak Parkir. Pak Parkir tak melihat mereka karena posisinya membelakangi Bang. Akhirnya pelan-pelan palang itu naik lagi. Sobri lewat di bawahnya. Nanti aku juga mau nonton pawai, teriak Pak Parkir. Sejurus kemudian, mobil telah meluncur kembali ke jalan raya. Tak pelan tapi juga tak kencang. Semua diam seperti ketika berangkat tadi, sebab terlalu gugup untuk bicara, terlalu gemetar, bersimbah keringat, terengah-engah, dan takjub akan apa yang baru saja terjadi. Mimpikah itu tadi? Hanya itu kata yang terucap pelan dari mulut Dina, sebab begitu cepat semuanya berlangsung, begitu sukses mereka telah membuat kejutan sehingga sasaran terkesima. Begitu hebat tindakan mereka hingga mampu mencapai brankas. Pasti perlu waktu bagi orang-orang bank itu untuk memahami bahwa mereka telah dirampok, seperti perlu waktu bagi perampok untuk memahami bahwa perampok itu telah gagal total. Handai menenggelamkan wajahnya di antara kedua kakinya.
terpukul benar di atas kegagalan tadi. Honorun menepuk-nepuk kepalanya sendiri sambil meratap-ratap tak jelas. Sobri menatap jalan raya dengan pandangan hampa. Dina berulang kali menarik napas putus asa. Bayangan kegagalan anaknya masuk fakultas kedokteran membuatnya sangat getir. Junila duduk tegak sambil memeluk senapan dan laptop. Mulai dari persiapan merampok hingga aksi perampokan itu sendiri, sampai selesai merampok, dia tetap tak tahu mengapa debut menyuruhnya membawa laptop itu. Yang dia tahu adalah selama berbulan-bulan mereka telah mempersiapkan perampokan itu, berpuluh kali rapat, tak kenal lelah berlatih lari, semuanya gagal hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sulit mereka menerima kenyataan pahit itu. Dulu Rusi pernah bilang bahwa 99% perampokan itu akan berhasil. Dia lupa ada pekerjaan yang tak boleh menyisakan ruang sedikit pun, meski hanya 1% untuk error. Salah satu pekerjaan itu adalah merampok bank. Kini mereka merasakan sendiri bahwa merampok memang mustahil dapat dilakukan oleh orang-orang biasa yang tak berjiwa penjahat. Belum jauh mereka meninggalkan bank, terdengar sirene meraung-raung. Mereka menepi dan berpapasan dengan mobil-mobil dan motor-motor polisi yang melaju sangat kencang. Banyak sekali mereka, seakan seluruh sirene dan seluruh polisi yang ada di dunia ini berlomba-lomba menuju bank itu. Betapa menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun paling tidak debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. Sedikit saja terlambat, pasti seluruh anggota tim 1 tertangkap. Sebaliknya, kini mereka cemas memikirkan debut, Nihe, Tohirin, Rusip, dan Salut. Pasti mereka mengendus situasi yang tak beres, sehingga batal menyerbu bank. Yang bisa mereka lakukan hanya menyelamatkan anggota tim 1. Lalu, di manakah tim 2 itu sekarang? Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri, atau telah tertangkap, atau malah telah terkapar bersimbah darah di jalan raya, bertubi-tubi kena berondong timah panas? Dina makin cemas sebab HP debut tak bisa dihubungi. Nada sibuk terus, dicobanya berulang-ulang gagal. Saat itu Dina tak menyadari bahwa anggota tim 2 masih berada di dalam mobil yang disopiri Nihe. Mereka melewati taman kota, barisan pedagang kaki lima dengan toko kelontong, berbelok ke kanan, lalu meluncur dengan tenang menuju toko batu mulia. Nihe memarkir mobil di depan toko itu. Sobri melirik jam tangannya dan menambah kecepatan mobil tim 1. Tujuannya pusat kota. Dina heran sebab sesuai rencana seharusnya mereka ke dermaga dan meninggalkan mobil di sana. Belum sempat Dina bertanya, Sobri telah berhenti tepat di belakang mobil VW Kombi yang disopiri Nihe tadi. "Ganti topeng, pakai topeng ini," perintah Sobri sambil melemparkan topeng-topeng itu pada semua anggota tim 1 tadi. Mereka mengganti topeng badut itu. Selanjutnya Dina terkejut melihat 5 orang bertopeng meloncat dari dalam mobil VW Kombi di depan itu sambil menenteng senjata-senjata laras panjang. Mereka berlari menyeberang jalan menuju toko batu mulia. Junila, Sobri, Honorun, dan Handai juga meloncat dari dalam mobil dan ikut berlari menuju toko itu. Tinggal Dina sendiri di dalam mobil yang tadi disopiri Sobri. Berbeda dengan kejadian di bank tadi, kali ini tanpa mercon asap, tanpa teriakan rampok, tanpa akrobat bersalto-salto, debut menyerbu masuk dan langsung menembak layar CCTV di dalam toko batu mulia dengan senapan serbu AK-47. Salut dan Tohirin menembaki kamera di sudut-sudut. Nihe mengokang senapannya, lalu menembaki lampu-lampu neon yang menerangi ruangan. Ledakan senjata api berdentum-dentum, peluru berdesing-desing. Dalam kegelapan, moncong senjata berkilat-kilat memuntahkan peluru. Orang-orang berteriak-teriak ketakutan. Benda-benda yang ditembaki itu jatuh berhamburan ke lantai. Para perampok menyalakan senter yang telah dibebat ke moncong senjata.
Tanpa memerintah apapun, di bawah todongan senjata, semua penjaga toko termasuk Bastardin, security, dan beberapa pengunjung toko telah terpojok di sudut. Alat-alat komunikasi security dilucuti. Semua orang diminta melemparkan HP mereka ke muka, lalu berdiri menghadap dinding. Ledakan dahsyat senjata api membuat tak seorang pun berani membangkang. Sinar senter menjilati ruang yang gelap, mencekam. Salut dan Debut mendekati Bastardin, lalu menggiringnya menuju ruang penyimpanan uang. Di bawah todongan senapan, Bastardin membuka kunci elektronik ruang itu. Orang-orang di luar toko mendengar bunyi-bunyi ledakan dan heran melihat toko gelap. Mereka menyangka gas meledak. Tak ada yang menduga toko sedang dirampok. Beberapa orang melihat-lihat ke dalam toko. Para perampok tak peduli karena setiap langkah telah mereka perhitungkan hingga detiknya. Di dalam ruang penyimpanan uang, Salut berdiri berhadapan dengan Bastardin. Terbayang saat kecil dulu dia diserang ketakutan, diadang Bastardin. Kini dia mengadang Bastardin. Tak ada siapa-siapa, hanya dia, Bastardin, dan nasib yang tiba-tiba berbalik arah. Salut menyerahkan senapannya pada Debut, lalu mengambil posisi seperti petinju siap memulai ronde pertama. "Pukul, pukul!" bentak Debut, menyuruh Bastardin memukul Salut. Persis dulu teriakan Bastardin menyuruh kawan-kawannya memukuli Salut. "Pukul, kataku!" Debut mengokang senapannya. Bastardin mengepalkan tinju lalu melayangkannya ke muka Salut. Salut menangkisnya dengan tangan kiri, lalu menghantam dagu Bastardin dengan siku kanan. Begitu keras pukulan itu hingga Bastardin terjengkang. Salut menyerbu Bastardin yang jatuh telentang, siap meninjunya. Kepalan tangannya telah berada di atas muka Bastardin. Napasnya memburu mau membalas kekejaman Bastardin padanya sejak kecil dulu. Namun akhirnya Salut tak melakukan apa-apa. Dia bangkit, berdiri tegak, dan menerima kembali senapannya dari Debut. Baru sekejap Dina melihat kawan-kawannya menyerbu toko batu mulia itu. Tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. Di dalam toko, Bastardin kalang kabut karena alat-alat komunikasi disita perampok. Perlu beberapa waktu untuk menghubungi security di lapangan. Koordinator security, Bapak Gundul bermata kejam, ngebut menyetir mobil menuju toko. Perampok sendiri telah berada dalam mobil VW Kombi. Mobil yang tadi disopiri Sobri ditinggalkan begitu saja. "Kebut he," kata Debut. "Oje bos." Nihe melirik kaca spion. Untuk memicu adrenalinnya, dia memutar lagu yang keras di tap mobil, volume pol, lalu dia menginjak gas. Ngebutlah Nihe seakan seumur hidupnya telah menunggu kesempatan itu. Para penumpang terbanting-banting, minta dilarikan Ngebut oleh orang yang baru 3 hari pandai menyetir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nihe melesat dan kerap mengerem-rem. Penumpang terguncang-guncang. Lebih baik sopir kita ganti Sobri saja bos, saran Handai Tolani. "Langkai dulu mayat mantanku," kata Nihe sambil menikung dahsyat tanpa perhitungan. Dia tak tahu kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas. Dia ngerem dan ngegas berdasarkan lagu rock itu. Semakin keras lagu rock itu, semakin edan dia menerjang gas. Kalau lagu itu pelan, dia ngerem lalu tak ada ombak, tak ada angin, dia ngegas lagi. VW Kombi oleng-oleng macam mau tumpah. "Apakah kau lulus kursus nyetir itu he?" tanya Honorun. "Tidak." Terdengar sirene meraung-raung menuju mereka. 5 menit he, Debut mengingatkan. "Beres bos." Tohirin meneropong ke belakang. Dilihatnya Nun di sana, 2 mobil sedan hitam melesat kencang mengejar mereka. "Security toko mengejar." Nihe ngebut sejadi-jadinya sambil tak henti memencet klakson. Mobil deras tapi tak stabil, meliuk-liuk mencemaskan dan sering naik ke trotoar sebab sopirnya goblok. Deretan sepeda parkir
berhamburan kena senggol. Kaki 5 berantakan kena terabas. Orang-orang di jalan kocar-kacir menyelamatkan diri. Saat Nihe menikung di perapatan, lagu rock itu mencapai puncaknya. Nihe menginjak gas macam tak ada hari esok. Lalu ngerem mendadak, mobil berputar-putar 360 derajat berkali-kali. Ban berdecit-decit, genangan air di tengah jalan terhambur-hambur. Mesin menderu-deru, asap mengepul, penumpang menjerit-jerit, orang-orang di pinggir jalan tercengang. Maaf, kata Nihe. Rupanya dia tak sengaja menginjak rem. Disangkanya gas. Apakah kau sudah membuat surat warisan, Run? Kurasa menikung sekali lagi kita akan mati, Run. Belum, Sobrito, jawab Honirun gemetar. 4 menit, sorak debut. Sirene mau meraung-raung di belakang mereka. Security semakin dekat, tak lepas Tohirin meneropong. 2 mobil sedan hitam berlomba-lomba mengejar. Nihe menikung masuk ke jalan pasar, lalu meliuk-liuk di jalan yang berliku-liku. Lolos, kita lolos, teriak Tohirin gembira. Nihe melihat kaca spion. 2 mobil hitam itu tak tampak lagi. Dia tersenyum, namun tahu-tahu mobil hitam itu tampak lagi di kaca spion. Bagaimana mereka bisa tahu kita kemana, bos? Tanya Dina. Karena ada tracker dalam tas itu. Tidak di jam sekarang saja tracker itu, bos. Tanya Tohirin. Percuma, sejak tadi jarak mereka terlalu dekat. Di GPS, Bapak Gundul teliti mengamati titik-titik merah kemana tas-tas yang dirampok dari toko itu bergerak. Mobil-mobil mereka konsisten mengejar titik-titik merah itu. Apa perlu kuhamburkan duit-duit ini ke jalan, bos? Tanya Honorun sambil menepuk-nepuk tas besar itu. Agar orang-orang di jalan berdebut, jadi pengejar kita terhalang. Ah, jangan, Run, terlalu meniru film. Sayang pula duit itu dibuang-buang, kata Junilah. Kalau duitku sendiri, boleh, bos? Tanya Honorun. Sila, Run. Honorun merogoh sakunya. Pasti sebelumnya memang telah disiapkannya duit itu demi satu aksi yang menebarkan sore ini. Diturunkannya kaca jendela mobil, dihamburkannya duit-duit kertas. Banyak sekali. Heran, tak tampak orang-orang berebut melihat duit yang melayang-layang itu di macam film-film. Mungkin karena yang dihambur-hamburkannya hanya duit 1.000 perak, duit jualan kue baskom istrinya. 2 menit, dicatat, bos. Security sudah dekat, kira-kira 400 meter di belakang, sorak Tohirin. Nihe ngebut macam kesetanan. Kecepatannya maksimum 180 km per jam. Dilarikan sopir profesional adalah berkah bagi para perampok. Dilarikan sopir goblok mungkin lebih berkah lagi, sebab dia tak pakai otak. Yang penting sampai tujuan tepat waktu. 30 detik, 100 meter mereka, histeris Tohirin. Oje, stop di sini, perintah debut. Nihe berhenti, lalu mereka berhamburan keluar dari mobil sambil menenteng tas-tas besar itu. Mobil-mobil security berhenti di tempat yang sama. Beberapa detik kemudian, mereka melihat perampok masuk ke gang pasar. 6 security berlari mengejar. Perampok kabur berlari meliuk-liuk di gang-gang pasar. Security mengikuti titik-titik merah di GPS, tapi segera bingung di tengah labirin gang yang berliku-liku. Perampok keluar dari salah satu mulut gang, lalu melemparkan tas-tas besar itu ke dalam mobil minivan di pinggir jalan itu. Debut masuk ke mobil itu, mengutak-atik sebuah alat, lalu meletakkan alat itu di antara tas-tas tadi. Saat itulah Bapak Gundul terkejut melihat titik-titik merah di GPS tiba-tiba mati. Dia tahu tracker dalam gas tas-tas itu telah dijam. Debut keluar dari minivan, mengunci pintunya, lalu mereka mulai berlari. 2 menit, teriak Debut sambil melihat jam tangan. Dia menghitung waktu dari 0 lagi. Setelah terkecoh di gang-gang yang rumit tadi, security terkejut melihat para perampok tahu-tahu muncul lagi dari salah satu mulut gang. Lekas mereka mengejar. Security di belakang, 100 meter, kata Tohirin. Perampok berlari deras melintasi emper-emper toko. Pistol, teriak Bapak Gundul
Serentak 5 anak buahnya mencabut pistol-pistol kecil Ruger di pinggang mereka. 1 menit, teriak debut. Perampok berlari semakin kencang. Semangat mereka meletup mendengar gemuruh sorai-sorai dari arah bundaran kota. Mereka berlari seperti sprint 100 meter. Bidik, perintah Bapak Gundul. Serentak dia sendiri dan krunya membidikkan pistol-pistol mereka ke arah para perampok, tapi terlambat sebab orang-orang semakin ramai. Mereka menyarungkan kembali pistol di pinggang. Para perampok menerobos kerumunan penonton pawai sambil bersorak hu 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 hu. Penonton memberi jalan karena menyangka mereka bagian dari koreografi karya guru Akhiruddin. Security menyaksikan para perampok menerobos kerumunan penonton pawai. Mereka mengejar ke arah sana. Namun para perampok terlanjur berbaur dalam koreografi monyet. Selanjutnya, mustahil security dapat mengenali para perampok sebab debut Awaludin telah menjadi gorila. Handai Tolani menjadi kera Kapucin, Honorun menjadi kera Zanzibar, Dina menjadi siamang, Rusip menjadi babun, Tohirin menjadi orang utan, Junila menjadi kera emas, Nihem menjadi beruk, Sobri menjadi lutung, dan Salut menjadi kera kunyuk. Mereka berpawai bersuka cita dalam rombongan besar primata. Mereka melolong dan bersorak-sorai bersama monyet-monyet lainnya. Mereka berjingkrak-jingkrak, melompat, jumpalitan, koprol, dan menari-nari mengikuti rancak bunyi kentongan yang dipukul bertalu-talu. Mereka pun senang ditepuk tangani dan dielu-elukan para penonton yang terkagum-kagum. Di antara kerumunan penonton itu, Handai Tolani kaget melihat ibu petugas bank itu. Sibuk ibu itu memfoto simpanse dan siamang yang melambai-lambai padanya. Tiba-tiba Handai dan ibu itu beradu pandang. Ibu itu terkejut. Di dalam ruang brankas, dia cukup dekat dengan perampok gagal itu, sehingga masih ingat celana training dan corak aneh kaos oblong yang dipakainya. Sesuai rancangan guru Akhiruddin, koreografi 1000 monyet mencapai puncaknya dan akan berakhir di bundaran kota. Tak lama setelah perampok bergabung, pawai itu selesai. Selanjutnya, guru akhir naik pentas untuk menerima penghargaan atas pawainya yang mengagumkan. Ribuan monyet bersorak-sorai untuknya, lalu bubar berlari semburat ke segala arah pulang. Tak lepas Ibu Atika memandangi lelaki berkaos merah itu. Lelaki itu berlari melintasi jalan raya dan bergabung dengan orang-orang bertopeng monyet lainnya. Diikutinya mereka. Orang-orang itu lalu masuk ke gang. Ibu Atika terus mengikuti tapi hak sepatunya yang tinggi menghalanginya. Dia tertinggal. Nun di sana dilihatnya orang-orang tadi masuk ke mobil minivan dan langsung tancap gas. Tiba-tiba minivan itu berputar tak jauh darinya, sehingga ia dapat melihat plat nomornya. Ibu Atika yakin orang-orang bertopeng monyet itu adalah perampok bank yang gagal tadi. Pukul 16.55, setelah mampir untuk membeli balon gas untuk putri bungsunya di tempat parkir motor, si bungsu bertanya pada inspektur, mengapa sejak tadi terdengar terus bunyi sirene? Oh, mungkin polisi sedang mengamankan keramaian, atau polisi sedang latihan. Adapun Sersan PRB panik bukan kepalang. Berulang kali dia gagal menelepon inspektur untuk memberitahu bahwa perampokan seperti yang diduga inspektur selama ini akan terjadi, dan tak ada yang percaya telah terjadi. Sebuah bank di Belantik telah dirampok. HP inspektur memang tak agak primitif, sehingga sering error kalau ditelepon. Lagi pula perhatiannya tadi telah tersita oleh pawai monyet yang seru itu. Inspektur melihat HP-nya, 16 kali panggilan tak terjawab dari Sersan PRB, serta 1 SMS. Maaf komandan, komandan harus segera ke kantor. Sekarang juga, maaf sebelum dan sesudahnya. Inspektur menggeleng-geleng dan tersenyum.
Satu hal yang sangat dikenalnya tentang sersannya itu adalah dia orang yang gampang panik. Sersan adalah orang baik yang selalu tergopoh-gopoh. Maka santai saja inspektur pulang memboncengkan istri dan anaknya sambil memegang tali balon-balon gas. Si bungsu rajin menghitung berapa kali sirene mobil polisi didengarnya. Sampai di rumah, inspektur menurunkan keluarganya dan tak mematikan mesin motor karena nanti mengengkolnya susah lagi. Lalu berangkatlah dia ke kantor. Sore yang indah, suhu yang tadi panas kini sejuk, angin semilir. Pawai yang memesona baru saja ditontonnya dengan keluarga. Suatu kesempatan yang amat menyenangkan. Benar kata atasannya, dia benar-benar merasakan manfaat cuti. Perasaan cemas dan curiga mengendap. Pikiran menjadi tenang, hati menjadi lapang. Sepanjang jalan tak henti inspektur mengangkat tangan membalas sapa orang-orang. Akhirnya dia tiba di kantor dan heran melihat Sersan PRB duduk terpana dengan mulut ternganga memandangi papan tulis statistik kejahatan. Tangan kirinya memegang penghapus, tangan kanannya memegang kapur. Tampaknya telah lama dia duduk di situ. Inspektur menghampirinya dan ternganga pula melihat papan tulis itu. Perampokan yang selama ini 0 telah berubah menjadi 1. Saat itu juga Inspektur Abdul Rozali yang baru beberapa waktu lalu memboncengkan anak istrinya naik motor bebek sambil memegang tali-tali balon gas. Mendadak menjadi polisi yang paling penting seantero negeri. Semua orang mencarinya. Atasan, inspektur, komandan, dari segala komandan berkata di depan para polisi lainnya. Tak ada di dunia ini dan akhirat yang lebih tahu soal perampokan itu selain Inspektur Abdul Rozali. Maka dengan ini cutinya saya batalkan dan inspektur saya angkat menjadi pimpinan penyelidikan. Detik ini juga harus langsung bertugas. Siap, komandan. Tak lambil tempo, langsung inspektur engkol lagi motor bebek. Tanpa dikomando, secara naluriah, Sersan langsung melompat ke boncengan. Hambus mereka ke bank itu. Sejurus kemudian, mereka telah berada di jalan raya. Ingat, ini kasus penting, Sersan. Inspektur berteriak sambil menggeber gas. Siap, komandan. Sersan berteriak juga. Ini perampokan pertama dalam sejarah Kota Belantik, maka akan mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Siap, komandan. Fokuskan perhatianmu, Sersan. Inilah gunanya latihan-latihan kita itu. Siap, komandan. Suara mereka keras macam orang bertengkar. Ingat, faktor waktu sangat penting. Siap, komandan. Dalam mengungkap kejahatan. Karena sulit bicara sambil ngebut naik motor, angin kencang dan melawan bunyi kendaraan, inspektur mencicil perintahnya supaya Sersan yang duduk di belakangnya mendengar. Inspektur memang telah berpengalaman memberi perintah sambil mengendarai motor. Oleh karena itu, siap, komandan. Kita harus cepat. Siap, komandan. Tiba di. Siap, komandan. T. Siap, komandan. K. Siap, komandan. P. Siap, komandan. Mumpung barang bukti. Siap, komandan. Ma. Siap, komandan. Si. Siap, komandan. Se. Siap, komandan. Gar. Siap, komandan. Dan. Siap, komandan. Saksi-saksi. Siap, komandan. Masih. Siap, komandan. Pada. Siap, komandan. I. Siap, komandan. Ngat. Siap, komandan. Setelah memberi instruktur pada Sersan, inspektur sendiri berusaha mengingat kata-kata Syahrukan untuk membesarkan hati korban kejahatan itu. Tak cemas, dia masih hafal semuanya. Ingat pula terakhir dia gagal menyelesaikan kalimat itu sebab korban terlanjur pingsan. Kali ini dia akan menuntaskan apa yang belum tuntas. Sekonyong-konyong inspektur mengendurkan gas motor bebeknya yang sejak tadi digebernya seakan tak ada hari esok. Mungkin ada sesuatu yang penting ingin dikatakannya pada Sersan.
Karena kasus ini akan mendapat sorotan, hendaklah penampilan kita sendiri sebagai penyelidik lebih representatif. Ini menyangkut nama baik Korps Sersan. Siap, Komandan. Inspektur berbelok ke arah tukang pangkas rambut yang berjejer di bawah pohon-pohon asam itu. Sementara itu, para polisi dan satpam sudah berada di bank. Semua menunggu Inspektur Abdul Rozali selaku pimpinan penyelidikan. Tak lama kemudian, Inspektur dan Sersan tiba dengan potongan rambut seragam, yakni plontos habis, tak ada seonggok rambut di bagian depan, dan macam hutan kecil yang kesepian di tengah padang pasir. Keduanya berkacamata hitam seragam ala Syarukan yang tampaknya baru dibeli di kaki 5. Benar seperti dugaan inspektur, di pintu masuk bank dia langsung diserbu media massa. Selamat sore rekan-rekan. Katanya komandan akan memimpin penyelidikan kasus ini. Ya, meskipun saya tidak tahu dari mana rekan-rekan mendapat informasi itu, tapi saya tegaskan di sini bahwa informasi itu tidak keliru. Informasi itu akurat adanya, bahwa saya, Inspektur Polisi Abdul Rozali, memang telah ditunjuk atasan saya untuk memimpin penyelidikan kasus ini. Amanah rekan-rekan, itu amanah tugas namanya. Selamat dan terima kasih. Apakah sejauh ini sudah ada pihak yang dicurigai dan apakah ada permainan orang dalam? Berapa jumlah perampok? Berapa jumlah kerugian? Apakah melibatkan senjata api? Apakah ada korban jiwa? Kewalahan inspektur, bingung dan canggung. Namun akhirnya dia menjawab dengan diplomatis. Tipikal jawaban para penegak hukum. Maaf rekan-rekan wartawan, sampai tahap ini masih terlalu dini bagi kami untuk mengambil kesimpulan. Semuanya masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan. Jadi sabar ya rekan-rekan wartawan. Adalah misteri mengapa inspektur menyebut rekan-rekan wartawan, padahal wartawannya hanya satu. Satu foto dan sila. Inspektur berhenti sebentar, tersenyum. Sersan merapat, senyum juga, flash. Setelah berhasil membebaskan diri dari kejaran para wartawan, inspektur dan sersan masuk ke bank. Media dilarang masuk, suasana agak tegang di dalam. Apakah perlu kubalut tempat ini dan? Bisik sersan sambil menunjuk segulung pita kuning di tangannya. Tidak perlu sersan, bisik inspektur. Nanti susah nasabah mau mengambil uang. Siap dan. Seorang satpam mengenalkan inspektur pada kepala cabang itu. Mereka bersalaman. Inspektur Abdul Rozali. Atika, Pak. Berapa jumlah kerugian, Bu? Kalau saya boleh tahu. Inspektur bertanya sekalian bersiap-siap untuk menyampaikan kalimat Syarukan itu. Tidak ada, Pak. Tak sesen pun uang hilang. Terkejut bukan buatan inspektur, sekaligus gagal mengungkapkan kalimat Syarukan sebab korban kejahatan tampak tersenyum-senyum saja. Gagal lagi. Selanjutnya keanehan demi keanehan didengar inspektur, bahwa dengan gampang perampok dapat menyambar uang yang bertumpuk-tumpuk di rak dalam ruang simpan itu. Uang setoran yang belum sempat dimasukkan ke brankas, namun mereka tak mengambilnya. Jumlah mereka 5, Pak. Semua pakai topeng badut. Mereka bertengkar sesama mereka. Amatir sekali, kata salah seorang saksi. Ada yang bersalto-salto, Pak. Ada yang berbau minyak angin. Gesit inspektur mencatat. Salto minyak angin. Mohon diperjelas minyak angin atau minyak sinyong-nyong. Minyak angin, Pak. Baiklah. Bukan minyak sinyong-nyong, tapi minyak angin. Confirm. Bahasa mereka aneh, Pak. Mereka banyak pakai huruf H. Oke. Segera kontak ahli forensik bahasa. Mereka menyebut-nyebut fakultas kedokteran, Pak, kata saksi lainnya. Fakultas kedokteran? Iya, Pak. Mereka membawa senapan dan semua mengantongi pistol. Jadi kami tak berani macam-macam, Pak, kata seorang ibu yang dari penampilannya pasti dia kasir. Nama mereka aneh-aneh. Pak Junilo Subrito, kata saksi lain lagi. Mungkinkah para pelaku itu dari kartel Meksiko? Tanya hati inspektur. Mereka menggertak pakai pantun, Pak.
kata saksi ibu kasir tadi. Pantun. Mendengar informasi dari para pegawai bank, inspektur tercenung. Ketika masih bertugas di ibu kota provinsi dulu, tak terbilang banyaknya dia menangani kasus perampokan. Namun tak pernah dia mendengar kelakuan perampok seganjil ini. Dan baru dia tahu ada perampok yang peduli untuk melestarikan budaya Melayu lokal dalam perampokannya. Selanjutnya, keterangan saksi-saksi senada seirama dan semua sepakat akan satu hal, yaitu seumur hidup mereka tak pernah mendengar manusia berteriak sekeras perampok yang menyuruh mereka tiarap itu. Tak kusangka manusia bisa berteriak sekeras itu, Pak, kata seorang teller yang cantik semohai bukan buatan dan tampak masih syok. Semua syok karena bahkan di film aksi Hollywood yang paling seru sekalipun mereka tak pernah melihat perampok bersalto-salto di dalam bank, membawa laptop tak tahu untuk apa, dan yang paling aneh, tak mengambil uang yang dengan mudah bisa mereka ambil, padahal mereka telah menguasai keadaan. Kurasa ini punya perampok, Pak. Mereka ketinggalan, kata seorang satpam. Inspektur mengamati kertas itu, isinya semacam tulisan ancaman-ancaman untuk merampok. Namun susah sekali dibaca sebab tulisan itu jelek sekali, macam tulisan anak kelas 2 SD. Inspektur mengucapkan terima kasih dan merasa cukup mendapat informasi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Tanya inspektur pada Ibu Atika. Ibu Atika teringat akan apa yang dialaminya tadi sore di bundaran kota, serta plat nomor mobil orang-orang bertopeng monyet itu. Tidak ada, Pak. Inspektur dan sersan minta diri. Seperti telah diduganya, media massa telah menunggunya dekat motor bebeknya. Bagaimana Dan? Apakah ada temuan-temuan yang bisa kami kabarkan pada masyarakat? Maaf, sepertinya saya katakan tadi. Semua masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih. Luar biasa, dua perampokan sekaligus dalam sehari. Bagaimana komentar komandan? Inspektur terpana. Apa katamu rekan-rekan? 2 perampokan. Perampokan apa? Oh, komandan belum tahu rupanya. Belum, rekan-rekan. Saya belum dapat laporan. Toko Batu Mulia juga kena rampok Dan. Yang benar. Tak ambil tempo, inspektur menerjang engkol motornya. Setelah diengkol 18 kali, hidup. Langsung dia tancap. Hampir saja sersan PRB ketinggalan. Sampai di toko Batu Mulia, komandan maklum tak mendapat laporan soal perampokan di toko itu, sebab pemilik toko Bastardin bersikap acuh tak acuh seakan tak terjadi apa-apa. Keadaan toko biasa saja, bersih, rapi, tenang, dan terang. Inspektur bertanya pada Bastardin, mengapa tak melapor tokonya telah dirampok? Ah, bukan perampokan, Pak, hanya kelakuan remaja-remaja iseng. Mereka masuk sebentar lalu pergi, tak ada yang hilang, jadi saya tak melapor. Tapi ada yang bilang ada bunyi letusan dari dalam toko ini. Oh, itu bunyi petasan dari pawai itu, Pak. Komandan mengangguk-angguk sambil melihat sekeliling. Semua memang tampak beres, kemas, rak-rak kaca utuh, berkilau-kilau batu-batu mulia yang mahal di dalamnya. Tak ada indikasi telah terjadi kekerasan di dalam toko itu. Maka komandan dan sersan minta diri. Sepeninggal mereka, Bastardin Jamin Tarib dan Bapak Gundul kepala security melakukan rapat darurat. Wajah Bastardin macam kertas diremas-remas. Jamin dan Tarib yang selama ini selalu semringah, sentosa dan gemah ripah tiba-tiba pucat pasi. Syok berat mereka. Bapak Gundul mengingatkan trio Bastardin agar waspada, karena katanya para perampok itu bukan sembarang perampok. Mereka efektif, tegas, tenang, tapi sangat cepat. Mereka merampok hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. CCTV tak berguna karena mereka menembak lampu-lampu. Mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka mengerti teknologi, jago membalap, dan sangat brilian cara kaburnya dengan membaur dalam pawai monyet itu. Tak pernah aku tahu ada perampok sehebat itu. Sangat profesional.